Halo warga konteks, kembali berjumpa dengan saya, Grace, si kocak dan receh. Hujan memang seringkali membawa kita untuk beromansa pada sebuah masa. Entah mengenang tentang rasa sakit, tentang rasa kecewa, hingga mungkin senyum-senyum sendiri saat mengingat indahnya jatuh cinta. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melintasi ruang batas dan waktu, untuk kembali mengenang sebuah kisah tentang Dr. Martens. Seorang dokter berkebangsaan Jerman yang karir hidupnya justru lebih dikenal karena sepatu temuannya, yang kini menginspirasi kaum skena. Berbicara tentang sepatu Dr. Martens, tak akan bisa lepas dari kata yang sangat powerful saat ini, yaitu skena. Ya, sepatu boots ini sangat dekat dengan berbagai skena, mulai dari skinhead, punk, hardcore, hingga K-pop. Sepatu Dr. Martens atau Doc Mart merupakan merek sepatu yang tersohor di berbagai belahan bumi. Bahkan ada yang menyebut Doc Mart tak sekedar alas kaki, melainkan bagian dari revolusi industri sepatu. Satu lagi, Doc Mart menjadi identitas subkultur pada zamannya. Di luar populernya Doc Mart, banyak orang yang mengira sepatu ini berasal dari Inggris. Penyebabnya, banyak kaum skinhead hingga grup band punk dan rock di negara tersebut yang hobi memakai Doc Mart. Padahal, sepatu boots ini tercipta dari khayalan seorang dokter tentara Jerman di era Perang Dunia II, Dr. Klaus Martens, pada medio 1945. Di awal kemunculannya, sepatu ini adalah alas kaki kegemaran emak-emak. Loh, bagaimana bisa sepatu yang digemari oleh emak-emak ini menjadi sepatu yang sangat populer di berbagai skena? Begini sejarahnya. Ceritanya, seorang dokter tentara Nazi Jerman bernama Dr. Klaus Martens mengambil jatah cuti pada 1945. Dokter berusia 25 tahun ini memutuskan berlibur ke Bavaria yang berada di bagian utara pegunungan Alpen. Sialnya, saat bermain ski, Klaus Martens mengalami kecelakaan yang menyebabkan engkel kakinya cedera parah. Sepulang dari Alpen, cedera kakinya tak kunjung membaik. Keadaan semakin memburuk saat ia menyadari bahwa sepatu tentara yang dipakai sangat tidak nyaman karena terlalu keras dan kaku. Sepatu seperti ini tentu saja menghambat pemulihan kakinya. Dari situ, Klaus menyadari bahwa ia membutuhkan sepatu yang lebih empuk dan lembut. Sayangnya, sepatu dengan spek yang ia inginkan tidak tersedia di pasaran. Dari sinilah ide membuat sepatu boots yang empuk dan lembut muncul. Klaus tak sekedar berhayal. Kebetulan, ia memang punya skill untuk membuat sepatu. Sebab saat remaja, Klaus pernah bekerja part-time pada seorang tukang sepatu di daerahnya. Berbekal pengetahuan tentang sepatu, Klaus pun memodifikasi sepatu tentaranya. Ia mengambil bahan kulit lembut dan ban mobil bekas untuk sol sepatu. Klaus pun berhasil membuat sepatu yang ia inginkan. Keberhasilan kecil ini membuat si dokter muda mulai berpikir untuk menjualnya. Klaus melihat ada peluang sepatu bikinannya ini bakal laris. Setelah Perang Dunia II berakhir, ia langsung mencoba mewujudkan keinginannya. Berbekal kulit lembut hasil jarahan dari kios milik tukang sepatu, Klaus mulai membuat sepatu. Sayangnya rencana ini tidak berjalan dengan baik, sebab sepatu buatannya tidak begitu laku. Tak putus asa, beberapa waktu kemudian Klaus menelurkan ide brilian. Ia ingin membuat sepatu dengan sol yang berisi udara di dalamnya agar sepatu semakin empuk. Masalahnya satu, Klaus tidak memiliki keahlian untuk mengaplikasikan ide tersebut. Pada 1947, Klaus mendengar kabar bahwa teman kuliahnya, Dr. Herbert Funk, pindah dari Luxembourg.
Herbert yang mempunyai keahlian dalam bidang kimia itu pindah ke Munich, Jerman, tempat Klaus tinggal. Klaus pun bergegas menemui Herbert sembari menunjukkan ide dan konsep sepatu impiannya. Ia berharap temannya itu bisa membantunya untuk mewujudkan sepatunya. Ternyata Herbert bukan cuma tertarik dengan konsep sepatu impian Klaus, melainkan bersedia bergabung dan membangun bisnis sepatu bersama-sama. Singkat cerita, mereka berdua berhasil membuat sepatu yang diinginkan dan mulai memproduksi secara massal. Rumah produksi pertamanya adalah gubuk kecil di pinggir danau gambut milik Herbert Funk. Konsumen pertama mereka adalah seorang tentara Jerman yang mengalami cedera. Sedangkan konsumen kedua mereka adalah seorang ibu rumah tangga. Mungkin karena faktor the power of emak-emak dalam menyampaikan informasi terpercaya, sepatu bikinan Dr. Martens menjadi hype di kalangan perempuan parubaya Munich. Berkat emak-emak inilah, pada 1952, Dr. Martens akhirnya berhasil membuat pabrik pertamanya di Munich. Kesuksesan Dr. Martens terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Bisa dibilang saat itu mereka sudah berhasil menguasai pasar Jerman. Kedua dokter ini memutuskan untuk mengiklankan brand dengan sol berisi udara ini di majalah luar negeri. Ternyata cara ini efektif. Pada 1959, perusahaan asal Inggris yang bergerak di bidang pembuatan sepatu yaitu R. Griggs & Co. melihat iklan mereka di majalah. Perusahaan Inggris itu tertarik dengan penemuan sol sepatu berisi udara. 1 tahun setelah itu, yaitu tahun 1960, R. Griggs & Co. membeli merek Dr. Martens dan membawanya ke daratan Inggris. Dari sinilah sejarah Dr. Martens atau Doc Mart Made in England dimulai. Di tahun itu juga sepatu Doc Mart buatan Inggris pertama dirilis. Sepatu ini muncul dengan desain fresh dan sangat menyolok. Desainnya sangat berbeda dengan pendahulunya. Setidaknya ada 2 perbedaan paling signifikan. Pertama pada benang jahit berwarna kuning yang sangat khas dan masih ada hingga saat ini. Perbedaan kedua adalah pada branding airwear yang diikuti dengan slogan With Bouncing Soul. Seri pertama sepatu ini diberi nama Dr. Martens 1460. Angka 1460 diambil dari tanggal perilisan sepatu ini yaitu 1 April 1960. Sepatu ini menjadi ikon sepatu Doc Mart yang sangat populer hingga saat ini. Setahun setelahnya, mereka merilis model terbaru berdesain low cut dengan 3 lubang tali dan diberi nama Dr. Martens 1461. Sama dengan kakaknya, angka 1461 berasal dari tanggal perilisan yaitu 1 April 1961. Di awal kemunculannya, Doc Mart langsung menjadi sepatu andalan para kelas pekerja di Inggris. Kualitasnya yang sangat baik dan harga yang sangat murah, yaitu 2 pound sterling menjadi daya tarik utama. Dari para working class, sepatu Doc Mart pun merambah ke dunia subkultur. Anak skena di masa itu memakai sepatu Doc Mart di berbagai kegiatan subkultur yang populer di era 1960-an, seperti skinhead dan mods. Para skinhead menyukai boots Doc Mart yang berwarna hitam, sementara para pegiat mods lebih suka menggunakan Doc Mart berwarna marun. Pada akhir 1960-an, gitaris nyentrik The Who yaitu Pete Townshend terlihat memakai sepasang boots dari Doc Mart. Townshend adalah gitaris yang unik karena sering menghancurkan gitarnya di akhir pertunjukan. Untuk melindungi kakinya dari aksi liar itu, ia memakai boots Doc Mart. Gaya nyentrik Townshend tentu saja menarik banyak perhatian. Saat para fans melihatnya memakai Doc Mart, mereka pun mengikutinya. Sejumlah subkultur anti kemapanan seperti komunitas punk dan two-tone di era 1970-an pun mengadopsi Doc Mart sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perlahan tapi pasti, Doc Mart menjadi identitas yang tak terpisahkan dari subkultur anti kemapanan. Selain itu, di era ini, para pentolan band besar seperti Sid Vicious dari Sex Pistols dan Joe Strummer dari The Clash mulai ikut memakai Doc Mart.
Memasuki era 1980-an, Doc Mart mulai masuk ke pasar Amerika Serikat. Para pegiat skena hardcore punk bagian pantai barat Amerika Serikat memakai Doc Mart di keseharian mereka. Saat itu, Doc Mart belum resmi masuk ke pasar negara tersebut. Para pegiat skena ini mendapatkan Doc Mart saat mereka menjalankan tur musik ke daratan Inggris. Mereka memberi Doc Mart sebagai oleh-oleh. Inilah awal mula popularitas Doc Mart menyebar di Amerika Serikat. Di masa ini pula, kepopuleran Doc Mart mulai terbentuk di kalangan remaja perempuan. Para gadis Amerika Serikat mulai membeli Doc Mart dan memodifikasi sesuai dengan seleranya. Tahun 1990-an adalah puncak dari kepopuleran Doc Mart. Semua kalangan memakainya, sehingga brand ini sudah tidak lagi menjadi sepatu yang identik dengan anti kemapanan. Mulai dari remaja, orang tua, penikmat grunge, hingga Britpop memakai Doc Mart. Bahkan di akhir 1990-an, Doc Mart menjadi sponsor salah satu klub bola Liga Inggris, yaitu West Ham United. Tetapi di sisi lain, mendunianya Doc Mart membuat merek ini menjadi tidak spesial lagi. Doc Mart tidak lagi memiliki core value yang menjadi nyawa dari brand sepatu ini. Penjualan sepatu Doc Mart pun anjlok dan puncaknya pada 2003 mereka nyaris bangkrut. Keadaan ini memaksa para eksekutif untuk menghentikan produksi. Mereka juga menutup 5 pabrik Doc Mart di Inggris, 2 toko, dan mem-PHK 100 pekerjanya. Hanya tersisa 20 pegawai di kantor pusat. Sebagai solusi untuk menyelamatkan brand ini, mereka memindahkan produksinya ke negara Asia demi menghemat biaya produksi. Namun ini bukan akhir bagi Doc Mart. Para eksekutifnya intensif mengadakan pertemuan dan mengevaluasi kesalahan di masa lampau demi membalikkan keadaan. Hasilnya, para eksekutif sepakat untuk memperbarui desain sepatu agar lebih kekinian. Mereka lantas meng-hire para fashion designer profesional dan fokus ke pasar anak muda. Perlahan, Doc Mart kembali bangkit. Pada 2007, Doc Mart mengaktifkan lagi pabrik aslinya yang terletak di Northampton, Inggris, dan mulai membuat Dr. Martens Made in England dengan metode-metode klasik. Di akhir 2000-an hingga awal 2010-an, Doc Mart bertumbuh pesat. Mereka membuka 14 store di seluruh Inggris, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Merek ini menjadi salah satu perusahaan Inggris dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada 2012. 1 tahun kemudian, sebuah perusahaan investasi global bernama Permira mengakuisisi Doc Mart. Permira merupakan lini bisnis dari perusahaan pengelolaan aset terkemuka yaitu Schroder. Saat ini, Doc Mart memiliki beragam model mulai dari Doc Mart Classic 1460 dan 1461, hingga model baru seperti Jadon Boots. Doc Mart juga merilis produk-produk vegan buat mereka menerapkan gaya hidup vegan. Malah pada Maret 2023 lalu, Doc Mart merilis boot spesial yang berkolaborasi dengan salah satu boyband Korea paling terkenal saat ini, yaitu BTS. Ini sekelumit singkat tentang Doc Mart dan sepatu legendarisnya. Sepatu yang menjadi saksi berbagai peristiwa di dunia, mulai dari kaki yang sakit hingga grup anak muda yang mengguncang dunia. Doc Mart memulainya dengan langkah-langkah kecil, jatuh bangun, proses yang panjang, hingga di suatu titik, sepatu buatannya tak lagi sekedar menjadi sebuah alas kaki belaka, namun ikon dari perkembangan sebuah zaman. Pertanyaannya adalah langkah-langkah kecil dan proses seperti apa yang sedang dilakukan di peta politik bangsa ini? Atau justru yang sedang terjadi adalah langkah-langkah pendobrakan tanpa tahapan proses, hanya untuk melanggengkan suatu keinginan? Sudahlah. Nikmati terus program-program dari Konteks First di IG, YouTube, dan tentu saja di konteks.co.id. Ada Kontekspedia, Konteks Trivia, Di Luar Konteks, Sipalkon, dan tentu saja Konteks Story. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Saya Grace, sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Pesan saya cuma satu,
Jikapun cintamu tak bisa bersatu seperti sepatu kanan dan sepatu kiri, itu bukan alasan untuk tak bisa melangkah bersama dan saling melengkapi dalam menapaki cerita, bukan? Sampai jumpa.